Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Oke, di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas soal Utul UGM tahun 2019 ya. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1 ya. Di sini di nomor 1 titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25. Jika Kb dan Kf air masing-masing 0,5 dan 1,86, maka titik beku larutan tersebut adalah ya. Jadi ini yang ditanya adalah titik beku ya. Jadi langsung kita bahas saja. Di sini kita menggunakan rumus perbandingan aja. Jadi kalau menggunakan rumus perbandingan ini 9 gram ini ya dan 100 gram air ini tidak digunakan nggak apa-apa ya, tidak digunakan karena kita akan menggunakan perbandingan. Sebenarnya kalau mau digunakan bisa tapi lama. Oke, jadi kita pakai cara cepat aja ya. Di sini cara cepatnya adalah delta TB kita bandingkan dengan delta TF ya, sama dengan di sini berarti KB dikali M karena ini zat non elektrolit ya. Yang bawah berarti Kf dikali M. Oke, delta TB-nya ya, di sini delta TB-nya kita hitung coba ya. Di sini delta TB berarti 100 ya, 100,25 dikurangi 100 ya. Berarti 0,25 kita masukkan ke sini. Berarti 0,25 per kita cari delta TF nya dulu nanti. KB nya adalah 0,5 dikali, nah karena ini adalah satu zat ya, jadi nilai molalnya bisa dicoret ya, karena di sini zatnya sama. Oke, jadi ini molalnya kita coret aja, molalnya dicoret. Oke, baru kita hitung ya. Di sini berarti di sini 0,5 bagi KF-nya adalah 1,86 ya. Oke, berarti di sini delta TF ya. Berarti delta TF-nya delta TF-nya ya. Maka di sini 0,25 per delta TF ya sama dengan ya. Ini kalau dibagi 0,5 dengan 1,86 ini berarti kan sama aja dengan 1 per, atau sama-sama atas bawah dikalikan 2 ya, 3,72 ya. Sehingga kalau dikali silang ya, delta TF berarti 3,72 dikali dengan 0,25 ya, atau sama aja dibagi dengan 4 ya. Ini kalau dibagi 4 adalah 0,93 ya. Ini nilai delta TF-nya. Nah, delta TF rumusnya adalah ya, delta TF itu rumusnya adalah 0 ya, 0 dikurangi TF ya. Sehingga di sini sama aja dengan TF sama dengan 0 dikurangi delta TF ya. Sehingga di sini TF-nya adalah 0 dikurangi 0,93 berarti min 0,93 derajat Celcius ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D. Oke ya. Masih mudah untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 2 ya. Seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha konsentrasi 1 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH-nya 2. Nilai Ka dari asam lemah
HA tersebut adalah berapa. Oke ya, ini materi asam basa kelas 11 ya. Jadi kalau pH-nya ini sama dengan 2, berarti konsentrasi H plusnya sama aja dengan 10-2. Oke ya. Asam lemah ya. Kalau misalkan ini asam lemah ya, rumus dari asam lemah ya. Asam lemah memiliki rumus H plus ya. H plus sama dengan akar Ka dikali M ya. Kita masukkan angkanya, H plusnya 10-2 sama dengan akar Ka yang dicari, M nya adalah 1 molar ya. Sehingga ruasan dan kiri kita kuadratkan ya, jadi dapatnya 10-4, akarnya hilang berarti Ka ya, karena dikali 1, maka ya udah dapat nih ya. Atau ini kalau ditulis kita sesuaikan dengan opsi, ini sama aja dengan 1,00 dikali 10-4 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya. Lagi-lagi jawabannya adalah yang D. Oke, ini untuk soal nomor 2 ya. Next kita ke soal nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3 ini, dalam reaksi inti ya, 14 7 nitrogen ditambah X menghasilkan 16 8 oksigen plus 21 hidrogen ya. Hidrogen ini kalau dalam kimia disebut deuteron ya. Deuteron ini adalah bisa dikatakan isotopnya hidrogen. Oke. Jadi yang ditanya simbol X melambangkan senyawa apa ya? Oke, partikel apa? Jadi di sini yang penting kita harus tahu ya. Di opsi ini ada alfa, beta, positif ya, ada beta negatif ya. Alfa ya. Alfa ini kalau dilambangkan adalah alfa atasnya 4, bawahnya 2. Sedangkan kalau beta positif ini kalau dilambangkan adalah beta positif ya, atau positron. Positron biasa dilambangkan atasnya 0, bawahnya 1. Nah, kalau beta negatif dia lambangnya sama tapi di sini ada min, atasnya 0, bawahnya min 1. Nah, kalau proton itu sama aja hidrogen ya. Jadi atas 1, bawah 1. Kalau gamma ya, ini lambangnya gamma, atasnya 0, bawahnya 0 ya. Oke, materi ini sangat mudah sekali, bisa dikatakan kalaupun matematika ini masih matematika SD ya. Konsepnya adalah di sini yang harus kita perhatikan ya, itu jumlah atas kanan kiri, Bapak singkat aja dengan kaki ya. Jumlah kaki itu harus sama. Maksudnya kaki, ingat ya, kanan dan kiri ya. Jumlah atas kaki sama, terus juga jumlah bawah ya, jumlah bawah kaki pun sama, jumlah bawah kaki pun sama. Oke, jadi misalkan di soal ini Mister tulis di sini A, di sini B ya. Jadi untuk yang atas dulu ya. Untuk yang di atas berarti kita kerjakan yang atas dulu, bagian atas ya. Bagian atas berarti 14 ditambah A sama dengan 16 ditambah 2, sehingga di sini 14 ditambah A sama dengan 18. Maka ya, berarti di sini A-nya adalah berapa nih? 14 tambah berapa yang hasil 18 ditambah 4. Oke, ini yang atas. Terus yang bawah ya, yang bawah berarti di sini 7 ditambah B sama dengan 8 ditambah
1 ya. Berarti 7 ditambah B sama dengan 9 ya, sama dengan 9. Berarti di sini B-nya adalah 2. Oke, maka jawabannya ternyata X-nya, si atom X ini di atasnya 4, di bawahnya 2 ya. Maka yang 42 ya kita satukan sama opsi jawaban, ternyata yang A. Oke, maka jawaban untuk nomor 3 ini adalah yang A. Oke, masih sangat mudah ya. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Jadi di soal nomor 4, oke, di soal nomor 4 ini oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa ya? Oksidasi 2 propanol ya. Propanol ini adalah suatu alkohol ya. Nah, ini konsepnya harus kita ingat adalah untuk oksidasi dari alkohol ya. Alkohol kalau iupaknya adalah alkanol. Oke, jadi alkohol itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada alkohol primer ya, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Oke, ini. Oke. Jadi ketika oksidasi alkohol ini ya, ketika alkohol primer dioksidasi, lambang oksidasi biasanya seperti ini ya. Alkohol primer ketika dia dioksidasi dia akan menjadi alkanal. Oke, alkanal dan bisa dioksidasi lebih lanjut menghasilkan asam ya, asam alkanoat. Oke ya. Terus kalau alkohol sekunder ya, kalau alkohol sekunder dioksidasi dia akan menjadi apa? Akan menjadi alkanon. Oke, alkanon. Dan yang terakhir alkohol tersier ya. Alkohol tersier itu kalau dia dioksidasi tidak bisa ya. Ini oke. Nah, pertanyaannya 2 propanol ini termasuk alkohol yang mana nih? Apakah primer, sekunder, dan tersier? Jadi kita gambar dulu saja 2 propanol. Propa berarti C-nya ada 3, OH-nya ada di nomor 2. Kalau kita lengkapin, ini H3, ini H saja, dan ini H3. Nah, ini dioksidasi. Oke. Nah, OH kan kita kalau menentukan dia primer, sekunder ataupun tersier, kita lihat ya C yang mengikat OH. Oke, kita lihat C yang mengikat OH. C yang mengikat OH adalah ini nih ya. C yang mengikat OH ini ya, dia mengikat berapa C? Ternyata dia mengikat 2C. Maka kalau mengikat 2C ini dia termasuk alkohol yang sekunder ya. Jadi kalau alkohol sekunder ini dia dioksidasi akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan alkanon. Oke, jadi akan menghasilkan alkanon. Alkanon yang C-nya 3, 1 2 3. Di sini hanya 3 ya. Di sini hanya 3, di sini jadi O. Oke. Maka kalau diberi nama ya. Jadi kalau senyawa hasil ini diberi nama, ini namanya adalah propanon ya. Nama iupaknya adalah propanon ya, atau kalau nama trivialnya dia lebih terkenal dengan sebutan aseton. Ya, aseton ini sendiri adalah pembersih cat kuku ya. Ini digunakan untuk pembersih cat kuku ya.
atau bahasa kerennya, bahasa terkenalnya adalah kutek. Oke, jadi jawaban dari soal ini tentunya adalah aseton ya. Berarti kalau jawabannya adalah aseton, maka kita pilih opsi yang mana nih ya. Jadi kita pilih opsi yang B. Oke ya, masih mudah sekali untuk soal nomor 4. Oke, yuk next kita lanjutkan soal nomor 5. Jadi di video ini 5 soal dulu yang dibahas ya. Jadi nanti di video selanjutnya Mr. Sugeng akan membahas soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, yuk. Soal nomor 5, jika larutan CuNO3 dua kali dialiri arus listrik melalui elektroda platina ya, platina. Elektroda platina ini PT ya. PT ini berarti dia inert. Oke, inert itu artinya apa? Sulit ya, sulit bereaksi, nggak bisa bereaksi. Oke ya. Dengan kuat arus ya, kuat arus itu apa sih? Dengan kuat arus ini, kuat arus ya, kuat arus itu dilambangkan dengan apa? Dengan I 198.000 detik ya. Ini waktunya udah detik, dilambangkan dengan T ya. Maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah berapa? Oke, gas yang diperoleh ya, kalau misalkan gasnya itu kita buat reaksi elektrolisisnya saja, CuNO3 dua kali, kalau terurai itu menjadi Cu2 plus ditambah 2NO3- ya. Kalau kita cari reaksi di katoda yang muatannya negatif dan anoda yang muatannya positif ya, berarti di katodanya Cu ya, karena ingat maaf, kalau di katoda nggak usah dilihat elektrodanya, kita lihat kation positifnya Cu. Cu ini mudah mengalami reduksi, berarti Cu yang mengalami reduksi berarti menjadi Cu. Ternyata dia tidak menghasilkan gas kalau reaksi di anoda, berarti yang menghasilkan gas adalah di anoda. Maaf, tadi yang tidak menghasilkan gas di katoda, dan yang menghasilkan gas itu ada di anoda. Yo, jadi karena dia NO3- ini adalah sisa asam oksi, maka di sini H2O ya, H2O yang teroksidasi. Oke, H2O teroksidasi, reaksinya selalu 2H2O menjadi 4H plus ditambah 4 elektron ditambah O2. Nah, gas yang dihasilkan adalah gas oksigen. Oke, yang diketahui adalah I dan T, maka kita gunakan rumus mol elektron sama dengan I dikali dengan T dibagi 96.500 ya. Berarti di sini mol elektron sama dengan I-nya 0,1 ya. T-nya tadi 198.000 ya, 198.000 dibagi 96 ya, 500. Oke, ya, menghitungnya kita sederhanakan. Mol atas bawah coret aja nih 2, di sini pun 2. 0,1 ini dengan 0 berarti habis ya. Jadi molnya elektron berapa nih? Jadi molnya elektron di sini 198 per 965. Oke, itu molnya elektron ya. Nah, karena yang ditanya adalah maka berat gas yang diperoleh, berarti kita cari dulu gas O2, molnya berapa. Yuk, molnya O2 kita lihat koefisiennya di sini ya. Koefisien O2 itu di sini 1,
Sedangkan kalau elektron adalah 4. Oke, berarti mol O2-nya ya. Di sini mol mana nih? Pointernya agak kecil, nggak kelihatan ya. Jadi mol O2-nya koefisien O2 1, koefisien elektron 4 dikali 198 per 965. Oke, ini molnya O2. Sehingga kalau kita cari massa O2 itu kan berarti mol dikali dengan mR-nya ya. Molnya O2 tadi adalah berapa? 198 dibagi 4 dikali 965 dikali mR-nya adalah 32 ya, sama dengan berapa ya. Nah, coba kita hitung, kita coret. Di sini yang bisa dicoret mana nih ya? Yang bisa coret ini 4 sama 32 ya. 32 bagi 4 itu 8 ya. 198 dikali 8 itu sekitar 1000-an lebih ya. 1000-an lebih dibagi 965 pasti 1, nggak nyampe 2 ini. Jadi satunya 1 koma. Nah, yang opsinya 1 koma hanya satu opsi ya. Kita lihat jawabannya, yang opsinya 1 koma hanya 1, yaitu 1,6 gram. Oke, jadi di sini jawaban yang paling pas adalah berapa nih? Yang B ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya. Oke, untuk soal 1 sampai nomor 5 cukup sekian dulu ya. Tunggu video selanjutnya dari Mr. Sugeng yang akan membahas soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, cukup sekian dulu. Mr. Sugeng mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, ditonton ya, dan di-share. Oke, sekian Mr. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.